Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Berlian, kembali lagi bersama kami dalam podcast Berlian. Berbagi kemuliaan di bulan Ramadan episode ketiga. Kali ini kita akan didampingi oleh salah satu pendidik di MAN 1 Semarang. Beliau juga merupakan salah satu wakil kepala di bidang sarana dan prasarana. Halo Pak Herta. Hai. Kalau boleh tahu, gimana sih perjalanan Pak Herta sebelum di MAN 1 Semarang kali ini? Sebelum di MAN 1 ya? Ya. Sebelum di MAN 1 perjalanannya panjang Kak. Panjang tuh Pak Herta pernah di pabrik, pernah ngajar SD juga, pernah jadi tukang fotokopi juga. Macam-macam ya. Itu sejak lulus SMA, kuliah, sampai akhirnya tahun 2016 Pak Herta masuk di MAN 1 Semarang, alhamdulillah sampai sekarang. Semoga seterusnya ya sampai pensiun gitu. Ya. Kalau boleh tahu Bapak lulusan dari universitas mana? Pak Herta kuliah di Solo di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wah, ternyata alumni UMS ya Pak? Ya benar. Oke, mungkin banyak dari kita Sobat Berlian yang mengalami masa-masa kritis di bulan Ramadan nih Pak. Kira-kira gimana sih cara mengatasi masa-masa kritis tersebut di bulan Ramadan? Masa-masa kritis di bulan Ramadan ya, biasanya kan euforianya di awal ya Kak ya. Yeah. Kita kan kalau Ramadan terbagi jadi 3 nih, 10 awal, 10 pertengahan, dan 10 akhir. Nah di awal itu pasti euforianya tinggi banget. Wah, suasananya pengen narjetin nih, khatam 1 hari ibaratnya kayak gitu ya. Targetnya tinggi-tinggi, mau sholat tahajud terus, dan seterusnya. Ternyata di akhir-akhir tidak sesuai target. Nah, itu yang buat kritis kadang. Lebih baik mungkin kalau memang kita mau seperti itu, baik banget ya. Karena kan bulan Ramadan tuh bulan kemenangan tuh. Jadi kita menyikapinya juga dengan niat yang lurus, serta tahu porsi dari diri kita. Kita mau nih menaikkan ibadah kita, tapi kalau kita euforianya terlalu tinggi, sholat taraweh, habis itu sholat sunnah, targetnya tinggi banget, nanti di akhirnya kita yang kadang melempem malahan, seperti itu. Oh, jadi mungkin memang dari kita ya? Ya, kita harus meluruskan niat dulu. Meluruskan niat, berarti niat itu benar-benar penting ya Pak? Niat itu sangat penting Kak. Sangat penting. Ya, niat itu seperti bahan bakar untuk kita mencapai tujuan. Kalau niatnya udah benar, nanti kita akan capai tujuan itu. Gitu. Kalau gitu, kenapa sih banyak dari kita yang malahan menang rasa malasnya daripada rasa iman kita? Oh, kalau malas itu harus kita lawan pertama. Kenapa lebih besar malasnya? Itu karena kita sering menunda-nunda Kak sebenarnya. Malas itu membuat kita kadang gini nih. Kadang kan kita mau sholat nih ya. Ah nantilah, belum iqomah baru adzan. Udah datang iqomah, ya ketinggalan. Iya kan? Udah gitu, nanti aja lah kan. Ini ibarat kayak sholat duhur nih. Masih lama kan. Ditunda-tunda tuh malas. Ada kesempatan, tapi tidak segera tuh malas. Tapi kalau niatnya bagus, lurus, itu pasti akan disegerakan, akan dilawan gitu. Jadi untuk mengatasi rasa malas itu berasal dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri, niatnya, kemudian kita benar-benar harus benar-benar melawan itu malas. Dengan cara gimana tadi? Kita perbaiki niatnya pertama, yang penting konsisten. Ibarat nih, kita punya target selesai untuk bacaan Al-Qur'annya 30 juz. Kita nggak langsung tiap hari mungkin berapa juz gitu ya. Tapi kita konsisten nih. 1 hari 1 juz misalkan. Tapi kita bagi setiap sholat wajib kita baca berapa halaman. Sholat wajib duhur berapa halaman. Itu nanti konsisten kita. Maka rasa malas itu akan terkikis. Gitu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita mau berbuat baik, itu tidak kita nunggu semangatnya datang.
Tapi berbuat baiklah sampai semangat itu jadi yang kita lakukan gitu. Jadi semangat kita gitu. Oh, jadi kayak gitu. Kalau gitu sobat berlian ini pengen tahu nih ya kan Rid? Iya. Ya, pengen tahu banget kebiasaan apa sih yang bisa mengatasi rasa malas itu? Yang pertama pasti kita harus punya kegiatan, Kak. Rasa malas kita akan berkurang kalau kita punya kegiatan. Contoh nih ya, misalkan Pak Arta gambarin mulai dari kita sahur. Ya. Kita sahur bareng keluarga atau seperti ini anak-anak santri sahur bareng kan di asrama. Nah itu bareng-bareng bener kita ada sahur bareng. Itu rasa malas bangunnya akan berkurang. Habis itu sholat subuh berjamaah. Kalau yang di rumah datang ke masjid, ya kan? Pasti di masjid banyak banget kegiatan. Tadarus habis subuh, kajian habis subuh, ya kan? Mau nggak mau rasa malas kita itu akan hilang karena kita sudah ada di lingkungan yang membuat kita untuk selalu semangat mengejar pahalanya di bulan kemenangan ini, gitu. Kemudian waktu siang kita sekolah kan dan kegiatan. Biasanya duhur tuh ngantuk Pak, males Pak kayak gitu. Nah yang jadi pertanyaan ngantuk aja dapat pahala kayak gitu, tidur aja dapat pahala gitu kan. Nah itu kita harus ubah mindset. Itu sebenarnya sendirian buat kita. Orang tidur aja dikasih pahala, iya kan? Apalagi kalau kita bergerak, minimal bergerak berbuat kebaikan. Habis sholat duhur bolehlah baca Al-Quran, ya kan? Kalau ngantuk istirahat. Nggak boleh lama-lama, kamu tidurnya nanti sampai maghrib. Nunggu buka, nah, itu udah nggak jadi hal yang jadi prioritas. Kita tahu nih, habis duhur kegiatannya apa. Misalkan di santri bikin apa ya kegiatan yang positif, olahraga lah atau apa dikit-dikit. Nanti sampai di waktu menjelang asar. Waktu menjelang asar kita sudah menuju ke masjid. Kalau di lingkungan Pak Arta ya di Susukan, rumah Pak Arta kan di Susukan tuh. Itu pasti setiap Ramadan itu full ada TPQ walaupun tiap hari ada ya. Itu dinaikkan Kak. Jadi ada kegiatan sebelum sholat asar. Kita bagi kelas-kelas khusus gitu dari yang kecil-kecil dari TK, SD, SMP sampai SMA sampai kuliah itu ada kegiatannya. Sampai nanti zabur, ada yang menjabur kayak itu loh Kak. Takjil. Itu takjilan bareng, buka bersama bareng di masjid gitu. Kalau di asrama pasti ada kan ya di madrasah nanti anak-anak organisasi juga buat buka bersama dan sebagainya. Jadi untuk kita melawan rasa malas kita harus punya kegiatan gitu. Kalau gitu kan kita biasanya buat para siswa gitu kan kita habis berkegiatan panjang nih Pak, semisal sekolah. Dan lelah itu adalah pintu gerbang dari kemalasan. Gimana sih cara membedakan lelah dan juga rasa malas itu sendiri? Oke, lelah dengan rasa malas. Lelah tuh pasti kalau puasa rasanya datang terus ya. Iya. Lapar, ngantuk, iya kan? Iya. Kembali lagi ke niat Kak. Kalau kita niatnya bagus, malas itu menunda biasanya. Malas tuh kayak nunda-nunda. Iya. Terus malas gerak, mager, tiduran, bablas ketiduran. Tapi kalau lelah karena ibadah, itu beda lagi. Capek baca Al-Quran, ya kan? Masya Allah. Kemudian kadang kita sholat tahajud, capek, ya kan? Ketiduran di tempat sholat kadang. Itu lelah. Lelah karena ibadah, bukan lelah karena malas. Malas itu punya tenaga tapi nggak mau ngelakuin. Punya kesempatan tapi nggak dijalanin. Itu malas Kak. Itu. Jadi kayak gitu. Terus mungkin banyak dari sobat berlian yang kalau mau mengawali kebaikan tuh malu-malu. Jadi semisal ada masjid nih kosong, pengurusnya lagi ke sawah semisal. Tapi kan bisa diisi dengan tadarus gitu. Tapi banyak dari kita yang malu nih. Menurutnya gimana sih cara mengatasi rasa malu itu? Mengatasi rasa malu ya? Ya untuk mengawali kebaikan. Memang malu itu untuk melakukan kebaikan kadang kita takut Kak. Tapi kalau kita tahu manfaatnya, tahu apa yang akan kita dapatkan, kita kan tahu nanti dapat pahala yang besar, ya kan? Kemudian nanti ternyata yang kita lakukan itu ternyata bisa menjadi contoh yang lain.
Tadi sebelumnya mungkin tidak ada yang tadarus sebelum sholat, ya kan? Ternyata ketika dimulai ke abad nih misalkan, ternyata bagus nih sebagai pengingat. Ternyata apa yang kita lakukan itu berdampak positif seterusnya dan jadi amal ibadah. Itu akan mengurangi rasa malu kita. Dan kita harus berani untuk mencoba memulai. Karena malu itu pasti dia nggak berani coba. Kalau dia berani mencoba untuk memulai, entah nanti hasilnya seperti apa ya Kak. Tapi kalau sudah dicoba, sudah dimulai, malu itu akan nanti terkikis dengan bergerak, kebiasaan, nanti akan hilang sendiri malunya gitu. Tapi kan banyak dari kita yang muda-muda ini berpikir yang enggak. Takutnya kalau kita berbuat ini salah. Ya. Kalau kita mengawali tadarus salah. Wah ini siang-siang waktunya tidur kok malah diganggu. Oh gitu. Bacaan Al-Quran. Kamu tahu yang lebih salah lagi nggak? Gimana? Kalau nggak berbuat. Wah. Nah, kalau diem aja tuh salah itu. Kamu mau dakwah ibaratnya. Ya. Tapi kalau nggak dimulai-mulai, nggak bakal tahu kan. Temenmu mau kamu ajak sholat, kamu nggak berani karena malu ngajakin, iya kan? Padahal itu positif. Salah kan? Karena apa? Nggak berbuat. Coba kalau kamu berbuat. Tuh, bukan takut salah kan untuk berbuat baik, tapi lebih salah lagi kalau kita nggak berbuat baik, Kak. Gitu. Oh kalau gitu apa sih pesan-pesan buat kita yang masih muda-muda nih ya? Biasanya kids zaman now. Oh, kids zaman now. Oke, tadi Pak Arta agak kerucutkan ya, mulai dari niat, ya kan? Kemudian harus berani memulai. Dan juga punya komunitas atau teman-teman yang bisa membuat kita selalu menjaga Ramadan ini menang. Ya terima kasih Pak. Banyak banget ilmu yang udah diberikan Pak Harta kepada Sobat Berlian. Ya mungkin dari kita mau tanya ya, buat yang terakhir. Pesan dan kesan apa Pak untuk Sobat Berlian kali ini? Oke, pesan-pesannya gini aja deh, gampang. Jangan tunggu semangat datang untuk berbuat baik, tapi berbuat baiklah sampai semangat itu datang. Kemudian Ramadan itu bukan siapa yang menang, tapi Ramadan itu yang bertahan sampai akhir. Gitu. Keren banget ya Rit. Beliau ini sangat menginspirasi sekali. Oke baik. Saya kira mungkin pertemuan pada kali ini cukup ya Pak. Oke, boleh. Oke, buat Sobat Berlian, semoga kita bertemu lagi di acara yang sebelah, yaitu ada acara tausiah juga. Ya mungkin saya Muhammad Abad Abkar Abdul Hilmi dan Saya Farid Iksan Kamal dan juga Pak Hartanto. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.